Pandemi COVID-19 mengkhawatirkan semua orang karena berbagai risiko yang dibawanya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa semakin banyak orang yang sadar akan berbahaya COVID-19 dan memilih untuk divaksin secepat mungkin. Tapi, apa kabar dengan para ibu hamil ya? Bolehkah vaksin ibu hamil? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut beberapa hal yang wajib Bunda ketahui seputar vaksinasi di kehamilan. Pertama, vaksin ibu hamil harus diberikan pada kondisi yang tepat. Pemberian vaksin harus diberikan pada kondisi yang ideal, yakni ketika tubuh Bunda sedang sehat dan fit. Namun, untuk waktunya sendiri, vaksin untuk ibu hamil perlu dilakukan sesegera mungkin demi dapat melindungi Bunda dari risiko kesehatan yang dibawa oleh COVID-19. Yang kedua, vaksin COVID-19 aman bagi ibu dan janin. Vaksin saat hamil pada umumnya memang perlu dilakukan untuk melindungi janin. Cara ini dilakukan oleh vaksin dengan memicu antibodi dan membangun perlindungan dini pada bayi juga. Nantinya setelah terlahir di dunia, si kecil akan memiliki imunitas untuk sementara waktu, cukup hingga jadwal vaksinnya selanjutnya. Namun perlu diingat bahwa hal ini hanya berlaku pada vaksin yang sudah lama ada seperti vaksin influenza. Untuk vaksin COVID-19 sendiri, belum ada yang menyatakan kekebalan yang muncul di tubuh janin. Salah satu alasannya adalah sifat vaksin jenis mRNA yang tidak dapat masuk lewat plasenta dan diterima oleh janin. Tapi tenang saja Bu, fakta ini terbilang cukup bagus. Pasalnya hal ini mengartikan bahwa vaksin COVID-19 aman untuk Bunda diterima. Yang ketiga, vaksin bukan merupakan alasan untuk menunda kehamilan. Lantaran aman dan bahkan direkomendasikan, vaksin COVID-19 tidak perlu menjadi halangan jika Anda berniat memiliki momongan. Begitu pula juga Anda sudah mulai mengandung, namun baru mendapatkan dosis vaksin pertama. Ikutilah pemberian dosis kedua sesuai tanggal yang ditentukan oleh para tenaga ahli kesehatan. Yang keempat, vaksin dapat mengurangi resiko kesehatan karena COVID-19. Wanita hamil dan yang baru hamil dianggap menjadi salah satu kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap gejala COVID-19 yang berat. Menurut Center for Disease Control and Prevention, berbagai gejala tersebut dapat berujung pada perawatan di rumah sakit dan di ICU. Bahkan, Bunda bisa jadi harus menggunakan ventilator sebagai alat bantu bernapas atau bahkan meninggal dunia. Vaksin untuk ibu hamil dapat menyelamatkan nyawa Bunda dan janin dapat ditangani dari pandemi COVID-19 ini. Yang kelima, vaksin tidak menyebabkan infertilitas. Banyak berita bohong atau hoak yang menyebar di kalangan masyarakat. Namun, salah satu yang paling membuat khawatir para wanita adalah pemberitaan seputar vaksin yang menyebabkan infertilitas. Informasi ini tidaklah benar, karena sama seperti vaksin saat hamil, vaksin sebelum hamil juga terbukti aman. Bahkan tidak ada laporan seputar bahaya vaksin terhadap plasenta, janin, atau infertilitas. Yang keenam, vaksinasi wajib dilakukan seluruh anggota keluarga. Vaksin dapat melindungi Bunda dan memungkinkan Bunda merawat si kecil secara optimal. Namun, pastikan anggota keluarga lain seperti ayah dan kakak juga divaksin ketika sudah layak divaksin. Yang ketujuh, vaksin memiliki manfaat jauh lebih besar dibanding resikonya. Segala metode pengobatan dan pencegahan penyakit tentu memiliki risiko. Salah satu jenis vaksin pun pernah dikabarkan dapat menyebabkan pembekuan darah. Namun perlu diingat bahwa kasusnya sangat jarang terjadi dan cenderung bisa ditanggulangi jika dilakukan dengan bijak. Lain halnya dengan COVID-19, risiko penularannya sangat tinggi dan gejalanya pun sangat berbahaya.
Demikian informasi tentang vaksinasi saat hamil di tengah pandemi. Ketika mempersiapkan diri sebelum melalui vaksinasi, sebaiknya Bunda beristirahat yang cukup. Pastikan minum yang cukup serta mempersiapkan diri dan mengelola rasa cemas, terutama jika Bunda takut akan jarum suntik. Kemudian yang terpenting, pastikan asupan nutrisi Bunda selalu terjaga. Salah satu yang bisa Bunda lakukan adalah dengan mengonsumsi SGM Bunda Progress Max dengan tinggi zat besi. Sebagian asupan nutrisi tambahan. Kenapa? Tentunya karena kandungan-kandungan baiknya seperti vitamin dan mineral, minyak ikan, tinggi kalsium dan vitamin D, tentunya saja tinggi asam folat. Nah, cukup sekian ya. Selamat mencoba dan semoga kehamilan Bunda berjalan lancar ya.